Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakila Lisanugroho dengan NRP 2043241043 dari kelas 3B. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis kelayakan investasi untuk usaha saya, yaitu Zenith Canopy. Jadi Zenith sendiri adalah usaha di bidang minuman herbal yang memproduksi teh dari bunga kenop sebagai alternatif minuman sehat. Nah, untuk permasalahan pasar yang kami sasar adalah meningkatnya kesadaran hidup sehat, namun belum diimbangi dengan ketersediaan minuman herbal yang praktis dan mudah dikonsumsi oleh masyarakat perkotaan. Nah, umumnya masyarakat masih kurang pengetahuan terhadap manfaat teh bunga kenop. Dan saat ini gaya hidup serba cepat yang menyebabkan konsumen enggan mengonsumsi minuman herbal tradisional karena dianggap tidak praktis. Oleh karena itu, Zenith hadir dengan beberapa solusi, yaitu Zenith menghadirkan teh herbal berbahan bunga kenop berkualitas tinggi, alami, dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Nah, produknya sendiri dikemas dalam bentuk teh instan atau siap seduh sehingga mudah dikonsumsi kapan saja dan sesuai dengan gaya hidup modern. Nah, untuk harganya sendiri terjangkau dengan manfaat kesehatan yang menjadikan Zenith sebagai alternatif minuman sehat bagi masyarakat perkotaan. Nah, selanjutnya ada rincian investasi awal usaha dengan total investasi awal adalah sebesar 50 juta rupiah. Nah, untuk proyeksi arus kas masuk per tahunnya sendiri itu dengan harga jual rata-rata Rp20.000 per kemasan dengan volume penjualan 5.000 kemasan per tahun dengan total penjualan per tahunnya adalah 100 juta rupiah. Dan biaya produksi dan operasionalnya sendiri adalah 70 juta rupiah per tahun. Sehingga arus kas bersih per tahunnya adalah sebesar 30 juta rupiah. Nah, berikut adalah proyeksi arus kas selama umur proyek. Untuk tahun ke-0, investasi awalnya adalah sebesar 50 juta rupiah dan tahun pertama sampai tahun kelima arus kas masuk bersih sebesar 30 juta rupiah. Selanjutnya untuk analisis capital budgeting, ini dilakukan menggunakan metode capital budgeting untuk menilai profitabilitas dan risiko proyek dalam jangka menengah. Untuk data dasar investasi seperti yang sudah dihitung tadi, investasi awalnya adalah sebesar 50 juta rupiah, untuk umur proyeknya adalah 5 tahun, dengan arus kas bersih sebesar 30 juta rupiah per tahun, dengan tingkat diskonto 10%, dan terdapat nilai sisa sebesar 5 juta rupiah dan pengembalian modal kerja di akhir tahun kelima sebesar 10 juta rupiah. Untuk metode analisisnya sendiri itu menggunakan Net Present Value atau NPV, Payback Period atau PP, Internal Rate of Return IRR, dan Accounting Rate of Return atau ARR. Nah, untuk metode yang pertama adalah Net Present Value. Untuk perhitungan dapat dilihat pada layar dengan total PV sebesar Rp123.038.603, sehingga didapatkan NPV sebesar Rp73.038.603, sehingga keputusan untuk net present value adalah lebih besar dari 0, sehingga investasi diterima dan layak dilaksanakan. Selanjutnya, metode payback period. Untuk perhitungan tertera pada layar dengan investasi awal sebesar 50 juta rupiah yang dikurangi dengan PVCF tahun pertama sehingga sisa investasinya sebesar 22.727.273 rupiah. Artinya investasi sudah kembali di antara tahun ke-1 dan kedua. Dan payback period didapatkan hasil 1 tahun 11 bulan, sehingga untuk kesimpulannya sendiri, investasi usaha kembali dalam waktu sekitar 1 tahun 11 bulan. Selanjutnya untuk metode internal rate of return, untuk perhitungan dapat dilihat pada layar dengan menggunakan faktor diskonto 56%, jadi I2-nya adalah 56% dengan total PV Rp49.396.561. Seperti yang sudah dihitung tadi, NPV yang pertama dengan
I sama dengan 10%, didapatkan NPV pertama adalah 73.038.603 rupiah, dan untuk I2 didapatkan NPV 2 sebesar min 603.439 rupiah. Sehingga didapatkan untuk internal rate of return-nya sebesar 55,62%. Sehingga dikarenakan IRR lebih besar dari 10%, untuk keputusannya sendiri adalah investasi diterima dan layak dilaksanakan. Nah, untuk metode yang terakhir adalah average rate of return untuk perhitungan dapat terlihat pada layar. Dengan penyusutannya sendiri adalah sebesar 9 juta rupiah per tahun, sehingga didapatkan total EAT sebesar 120 juta. Dengan rata-rata EAT didapatkan sebesar 24 juta rupiah, sehingga didapatkan untuk average rate of return atau ARR-nya sebesar 48%. Untuk keputusannya sendiri, dikarenakan ARR lebih besar dari 10%, investasi dapat diterima dan layak dilaksanakan. Nah, untuk keputusan investasinya sendiri adalah diterima. Proyek usaha Zenith dapat dinyatakan layak untuk dijalankan berdasarkan hasil analisis capital budgeting. Untuk alasannya sendiri, dikarenakan NPV bernilai positif, payback period cepat, IRR lebih besar dari tingkat diskonto, serta ARR menunjukkan tingkat keuntungan yang tinggi. Dengan demikian, usaha Zenith tidak hanya layak secara finansial, tetapi juga memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan ke depannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.